Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, mahasiswa semester 5 dengan PM 1821020150. Saya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan jurusan Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga mata kuliah Bapak Hervin Yongki Pradikta dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan judul materi yang akan dibahas, yaitu tuntutan hak, isi, kompetensi, dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Baik, yang pertama, tuntutan hak. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam. Yang pertama, persoalan yang mengandung konflik. Yang kedua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Jadi berbeda nanti di sana atau tanggapannya. Jadi pengajuan atau persoalan yang diberikan ke pengadilan itu bukan saja yang ada konflik, tapi yang non konflik atau perdata pun kita ajukan di pengadilan, seperti itu. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jadi di sini yang mengandung sengketa disebut gugatan itu di mana ada dua orang. Jadi ada yang menggugat dan ada yang tergugat, ada pemohon dan ada yang termohon. Jadi tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut pemohon, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Jadi tuntutan yang tidak mengandung sengketa, jadi tidak berkaitan atau konflik dengan orang lain, tapi yang namanya permasalahan itu sendiri. Jadi itu cukup satu saja, yaitu pemohon. Jadi isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat. Jadi ada beberapa macam ya di dalam surat itu. Oleh karenanya di dalam surat itu, dalam kita ingin menggugat itu harus memenuhi beberapa kategori dalam surat itu, seperti tempat dan tanggal gugatan itu dibuat. Jadi kita mencantumkan tempat, terus kepada siapa dan kemana surat gugatan itu ditunjukkan, isi gugatannya apa, terus ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat pengirim gugatan. Jadi yang terakhir dicantumkan siapa yang membuat gugatan kita itu. Ditinjau dari sisi gugatan, pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat. Jadi di dalam ada beberapa tinjauan, isi gugatan itu ada tiga. Yang pertama itu identitas para pihak, jadi pihak penggugat ataupun tergugat. Jadi yang kedua pasita, yang ketiga petitum, seperti itu. Terus ada identitas pihak. Dalam perkara perdata biasanya terdapat dari dua pihak, yaitu pihak yang menggugat atau pihak yang tergugat. Jadi para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilinya kepada seorang kuasa hukum atau khusus. Jadi bila mana tergugat atau penggugat itu tidak datang, kita bisa mewakili kepada pengacara atau sebagainya, seperti itu. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak bagi penggugat maupun tergugat. Di samping itu, untuk menambah kelengkapan yang diajukan yang dijelaskan, biasanya perlu dicantumkan umur, pekerjaan, agama, dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada pasita. Pasita itu adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan menggugat. Pasita itu memuat dua hal pokok dalam uraian, yaitu yang pertama, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta. Yang kedua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, seperti itu. Terus ada petitum. Apa sih petitum? Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan demikian oleh pengadilan. Jadi petitum itu adalah kayak perkaranya atau masalahnya yang dimohon kepada pengadilan untuk diselesaikan, ditengahi, dan ada jalan keluar, seperti itu. Itu namanya petitum kalau menurut di sini ya, dan menurut saya juga. Terus ada kompetensi. Apa kompetensi itu dalam hukum acara?
dikenal dua macam kompetensi atau kewenangan. Jadi di sini ada dua ya kewenangannya, yang itu kompetensi kewenangan absolut, terus yang kedua kompetensi kewenangan relatif. Nah, di sini ada penjelasan kompetensi absolut itu apa? Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tentu yang secara absolut mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Jadi di sini yang berhak mencari menggali permasalahan itu ya peradilan yang berwenang di mana badan kita mengajukan, seperti itu. Itu namanya kompetensi absolut. Yang kedua ada kompetensi relatif. Apa kompetensi relatif itu? Sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan sejenis berdasarkan yuridis wilayah. Nah, itu. Terus ada kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat yang tergugat masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Jadi di sini ada dua ya, ada yang memohon atau termohon, ada tergugat maupun penggugat, seperti itu. Lalu ada kumulasi subjektif, terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukumnya. Terus ada kumulasi objektif, adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus kumulasi objektif pada umum, seperti itu. Akan tetapi dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan menurut Sudikmo Mertokusumo. Jadi menurut Sudikmo Mertokusumo ini ada tiga, yaitu yang pertama, kalau untuk suatu tuntutan atau gugatan tertentu diperlukan satu cara yang khusus, jadi harus menggunakan cara yang khusus. Yang kedua, demikian pula apabila hakim tidak wewenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang dijadikan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain. Yang ketiga, tuntutan tentang bezil tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan. Itu adalah pendapat menurut Sudikmo Mertokusumo. Baik, mungkin di sini sampai sini saja presentasi atau penjelasan saya. Kalau kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan komen di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.